USD ya. Jam 20.30 atau jam setengah 9 malam, teman-teman. Kalau untuk datanya ini belum ada, data sebelumnya minus 7,8% izin bangunan per bulan ya, untuk bulan Oktober, sorry. Dan forecast-nya ini belum ada. Kita lihat nanti untuk rilisnya seperti apa. Apakah lebih besar daripada bulan sebelumnya, minus 7,8% atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya positif untuk USD, atau untuk indeks dolar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk indeks dolar. Untuk data izin pembangunan ini termasuk ke medium impact, teman-teman ya. Ini untuk data hari ini tidak terlalu banyak, memang ada beberapa data terutama di sesi Eropa nanti yang lebih banyak data yang akan dirilis ya. Selebihnya kita lihat pergerakan mungkin akan banyak spekulan nanti malam, karena sekali lagi ini adalah akhir pekan ya, atau perdagangan terakhir di minggu ini. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke teknikal untuk melihat seperti apa pergerakan harga, range, kemudian kecenderungan dari setiap pair. Seperti biasa ada 5 yang akan kita analisa, tapi basic analisa kita terutama di dolar ya. Kita analisa pertama nanti akan ke dolar, kemudian euro, dan juga sterling, oil, US oil, kemudian Nasdaq, dan terakhir ada gold. Oke, kita langsung masuk ke teknikal untuk melihat seperti apa pergerakan dari indeks dolar terlebih dahulu. Oke. Ya, sekarang indeks dolar bermain pada level 95.6. Kalau kita lihat secara kecenderungan, memang secara tren juga indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan atau uptrend ya. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu kita lihat ada resisten yang sudah di breakout, ini tepatnya di tanggal 5 November, ya ini resisten yang cukup signifikan juga beberapa hari yang lalu, ada 3 kali, 4 kali bahkan 1, 2, 3, 4 resisten yang udah di breakout, artinya memang secara kecenderungan untuk indeks dolar ini berada pada strong bullish atau uptrend yang kuat ya, sehingga pergerakan indeks dolar melanjutkan kenaikan sampai ke level selanjutnya. Untuk tahun ini adalah harga tertinggi ya untuk indeks dolar. Kalau kita lihat resisten sebelumnya itu terjadi, support sebelumnya itu terjadi pada tanggal 25 Juni 2020. Nah, ini support yang udah di breakdown, yang artinya sekarang menjadi resisten pergerakan harga indeks dolar pada saat ini atau pada tahun 2021 di bulan November ini. Nah, kalau kita lihat memang level 96 ini menjadi resisten yang cukup kuat kalau saya lihat ya dari pergerakan sebelumnya. Karena sekali lagi ini merupakan resisten yang udah di breakdown dan sekarang berfungsi sebagai resisten. Terbukti kemarin kita lihat ada koreksi harga setelah menyentuh pada level tersebut 96 ya. Dan kalau kita lihat polanya juga ini dominan seller ketika pergerakan harga berada di resisten. Artinya sekarang dalam tren kenaikan ini indeks dolar sedang mengalami koreksi harga. Dan ini koreksi terjadi pada hari Rabu ya. Hari Rabu, hari Kamis juga masih bullish, masih terkoreksi, dan hari ini kalau saya lihat dari candlestick kemarin yang tutup ini juga full bearish ya, artinya tutupnya masih di bawah, artinya juga untuk pergerakan indeks dolar masih berpotensi untuk mengalami koreksi. Ini koreksi ya, karena memang secara garis besarnya pergerakan harga dari indeks dolar ini masih dalam uptrend.
Kita lihat dulu, oke, sekarang pergerakan harga di level 95,6, di mana kalau kita lihat support selanjutnya itu ada di level ini ya, level ranging ini, di level 95,2, yang artinya kalaupun terkoreksi, kemungkinan besar untuk indeks dolar akan tertahan di level ini, 95,2 ya. Ini support terdekatnya untuk hari ini. Gambarkan dulu. Oke ya. Untuk target penurunan atau target support sekali lagi mungkin akan terkoreksi sampai ke level 95,2. Ya kalau kita melihat data dari Amerika Serikat kan ini tidak terlalu berdampak besar ya terhadap teknikal. Artinya juga pergerakan hari ini akan lebih stabil ya kalau saya lihat, kecuali memang nanti malam ada spekulan yang masuk. Ini bisa volatil ya untuk pergerakan indeks dolar. Selagi belum ada untuk spekulan, artinya pergerakan kemungkinan besar dalam range yang sempit untuk indeks dolar. So, teman-teman, untuk range atas kita bisa pakai masih di resisten kemarin atau di harga tertinggi beberapa waktu yang lalu ya. Atau di hari Rabu kemarin ada di 96,1. Ini resisten terdekat untuk indeks dolar atau menjadi tahanan atas. Dan untuk support, kita bisa lihat support terdekat ada di level 95,2, di mana ini adalah potensi untuk penurunan indeks dolar. Ini koreksinya kemungkinan besar akan sampai ke level ini ya. Kita lihat kemungkinan besar untuk range dari indeks dolar akan bermain pada range tersebut, teman-teman. Dan kecenderungan sekali lagi, karena kita basicnya kita melihat candlestick daily yang masih full bearish, maka masih ada potensi untuk indeks dolar terkoreksi hari ini. Range sempit namun kecenderungan harga terkoreksi atau turun ya. Itu untuk gambaran indeks dolar. Kecuali nanti memang data dari izin pembangunan itu cukup positif ya, bisa lagi mungkin pergerakan indeks dolar masih akan berlanjut naik ya. Kita lihat nanti data izin pembangunan di Amerika Serikat. Selanjutnya kita coba analisa dari euro ya. Oke. Di beberapa waktu terakhir kita lihat memang euro tertekan akibat dari penguatan indeks dolar. Dan untuk level terendah itu terjadi pada 16 Oktober kemarin, teman-teman, di level 1.126. Dan kita lihat ini merupakan support yang cukup signifikan karena ketika harga menyentuh level tersebut, harga terkoreksi sampai ke level resisten. Kita lihat di sini ada ranging harga, yang mana ranging harga ini bisa kita simpulkan bahwa di sini akan ada supply daripada seller ya, dan kita lihat pergerakan harga tertahan pada level ini. So teman-teman, karena memang kecenderungan dari euro ini masih terkoreksi, masih dalam downtrend ya, kita lihat penurunan ini akan mungkin tetap terjadi ya. Jadi secara garis besar euro pun ini masih dalam tren penurunan dan hari ini kemungkinan besar juga masih akan downtrend, teman-teman. Masih dalam tren penurunannya. Untuk range bawah atau untuk penurunan, kita bisa lihat harga terendah kemarin ini masih menjadi support ya dari euro di 1.1260-an. Dan ini bisa jadi target kita untuk take profit kalau kita ambil posisi sell. Sekali lagi, karena pergerakan harga memang dalam tren penurunan, maka ideal posisinya adalah posisi sell. Teman-teman bisa pilih, karena level sekarang merupakan level resisten, teman-teman bisa sell di harga sekarang di 1.135-an ya, atau teman-teman tunggu di atas lagi. Kalau memang ragu untuk ambil sell sekarang, teman-teman bisa ambil sell di atas lagi ya, di level 1.1430-an. Ini resisten untuk resisten selanjutnya jika resisten sekarang ini di breakout, teman-teman. Namun sekarang kita bisa melihat bahwa pergerakan harga masih terkoreksi, masih dalam penurunan, artinya resisten ini pun masih kuat menahan penurunan harga ya. Teman-teman bisa lihat ketika harga sampai ke level ranging ini ada candle doji dan diteruskan oleh candle bearish, yang artinya kemungkinan besar harga masih akan turun ya untuk euro. So hari ini teman-teman untuk range sekali lagi level bawah 1.1270 itu target penurunan, dan juga untuk resisten kita bisa ambil yang paling tinggi ya di 1.1430, ini masih menjadi resisten untuk euro. Kecenderungan pergerakan euro masih down. Teman-teman tinggal cari posisi terbaik untuk ambil posisi sell. Sekali lagi bisa di level sekarang, karena sekarang pergerakan harga berada di level supply, atau di resisten yang lebih tinggi di 1.1430-an. Itu ya teman-teman untuk euro.
Oke, terkait dengan pidato dari Gubernur ECB atau Europe Central Bank, ini juga pasti mempengaruhi untuk pergerakan euro. Nah, untuk skenario trading, teman-teman boleh trading sebelum pidato ya, pidato nanti jam setengah 4. Artinya dari jam 10 ini sampai jam 3 mungkin teman-teman bisa manfaatkan atau ambil peluang pada pergerakan turun dari euro ini ya. Nanti setelah pidato dari Gubernur Euro, teman-teman bisa lihat kecenderungan pergerakannya kemana. Baru teman-teman ikuti lagi pergerakannya. Jika memang nanti nadanya negatif ya, otomatis euro pasti akan melanjutkan penurunan. Namun jika nanti ada nada yang positif dari perekonomian Eropa, tentu akan terjadi koreksi positif untuk euro. Ya, kalau mau trading boleh di jam sekarang sampai dengan jam 3. Selanjutnya tunggu dari hasil pidato Gubernur Euro Central Bank ya, teman-teman. Itu untuk gambaran dari euro. Kita lanjut ke sterling. Oke, memang beberapa waktu yang lalu kita lihat untuk pergerakan sterling ini dalam downtrend ya. Sempat kita tarik trend line juga menandakan bahwa memang downtrendnya cukup kuat. Namun kemarin ketika harga sterling menyentuh level 1.350 ini terkoreksi, bahkan ini bisa break ya, bisa breakout dari downtrend line. Kalau melihat sekarang sebenarnya dari konfirmasi ini kita bisa lihat bahwa sterling ini berpotensi untuk berubah tren ya, karena sekali lagi ini downtrendnya udah di breakout. Namun syarat untuk perubahan tren itu harus melebihi dari gelombang tertinggi terdekat sebelumnya. Kalau kita lihat untuk gelombang tertinggi terdekat dari sterling itu ada di level 1.3600. Nah, kalau memang pergerakan harga bisa melewati level ini, artinya fix untuk sterling ini uptrend ya, udah berubah trennya. Namun sekarang kita lihat walaupun ini downtrend udah di breakout, untuk level gelombang tertinggi terdekat itu belum disentuh atau belum bisa dilewati. Artinya ini masih tergolong koreksi ya, koreksi dari downtrend atau tren penurunan dari sterling. Kalau teman-teman lihat di level 1.3520 ini ada resisten yang sebelumnya merupakan support harga dan sekarang pergerakan harga tertahan di level tersebut. Kalau saya lihat selagi pergerakan harga berada di bawah level 1.3520 ini masih berpotensi untuk sterling melanjutkan penurunan. Oke, sekali lagi jika harga masih berada di bawah level 1.3520-an, ini level ini tepatnya di 1.35238. Ini potensi untuk sterling masih dalam tren penurunan atau berpotensi masih mengalami penurunan ya. Namun jika level ini bisa di breakout, maka potensi untuk pergerakan harga dari sterling itu bisa ke level 1.3600. Jadi key levelnya ada di 1.3520. Key levelnya di sini. So, teman-teman kalau mau ngambil peluangnya, selagi pergerakan masih di bawah level ini, teman-teman bisa sell ya, bisa sell dengan manajemen resiko atau stop loss yang juga ketat ya. Kalau teman-teman mau sell di level sekarang di 1.34840, mungkin teman-teman bisa atur stop loss-nya di 1.3530-an, artinya ada sekitar 50 pip. Ya, memang harus di atas dari resisten untuk ideal dari stop loss atau manajemen resikonya. Namun kalau teman-teman mau ambil posisi buy, saran saya teman-teman buy di bawah. Buy-nya di bawah di level 1.3410 ya. Karena level ini adalah level resisten yang udah di breakout, yang sekarang fungsinya adalah sebagai support harga. Oke. Jadi kalau teman-teman mau buy, mungkin saran saya sekali lagi tunggu di level 1.3410-an ya. Karena di sini kita bisa lihat ada support harga sekaligus juga merupakan resisten yang sudah support dari resisten yang sudah di breakout. Oke. Dan sekarang ya kalau kita melihat pergerakan harga mungkin masih menunggu data nanti siang jam 2. Kita tahu bahwa sterling nanti siang akan banyak data yang dirilis terkait dengan penjualan retailnya ya. Dan pastinya data tersebut akan mempengaruhi secara signifikan pergerakan dari sterling. Data yang positif akan membuat sterling berpotensi untuk naik, dan data yang negatif akan membuat sterling berpotensi untuk melanjutkan koreksi, teman-teman. Ya, selagi data belum dirilis,
kalau teman-teman mau ambil sell, boleh ya. Sekali lagi, stop loss-nya harus dipasang di atas level resisten atau di level 1.3530. Ya. Di range-nya untuk hari ini, kalau saya lihat atas di level 1.3520 dan untuk bawah ada di 1.3410. Pergerakan selanjutnya tergantung dari level mana yang di breakout, resisten kah atau support kah. Resisten yang di breakout, maka potensi pergerakan harga akan melanjutkan ke resisten selanjutnya 1.3600, namun kalau support yang di breakout, maka potensi pergerakan harga akan menuju ke level terendah beberapa waktu yang lalu di 1.3350. Oke teman-teman ya, jika ada pertanyaan silakan buka mic atau diketik di kolom chat ya terkait dengan analisa. Kalau teman-teman mau request juga minta analisa apa, boleh nanti sampaikan saja di kolom chat ya. Oke, itu untuk forex. Jadi kecenderungan untuk euro dan sterling saya lihat secara garis besar masih dalam tren penurunan atau masih berpotensi untuk turun ya. Kita lanjut ke komoditi, kita analisa dulu oil. Oke. Setelah cukup lama bermain di atas level 80, ini oil kemarin atau beberapa hari yang lalu ini telah breakout dari level 80, bahkan kalau kita lihat kemarin pergerakan sempat sampai ke level 77 ya. Level 77. Secara teknikal, teman-teman bisa lihat bahwa uptrend line yang sudah kita buat sebelumnya, teman-teman bisa lihat 1, 2, 3, ini udah di breakout ya. Garis biru ini yang menanjak ini menandakan bahwa harga dari oil dalam tren kenaikan, namun di tanggal 16 November, teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan harga udah di breakout, kemudian di retest ya. Saya perbesar. Kalau teman-teman mengikuti ya, harusnya teman-teman paham bahwa ketika harga membreakout dari sebuah trend line, ada potensi untuk harga itu retest untuk kita ambil peluang masuk posisi ya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika uptrend line di breakout, kemudian harga retest. Nah, ketika harga menyentuh level resisten pada uptrend line ini, kita lihat ada pola-pola pembalikan arah yang menandakan bahwa di sini buyernya sudah cukup ragu dan seller udah mulai masuk. Nah, di level ini kita bisa ambil peluang mestinya ya. Di level 81 ini kita bisa ambil posisi sell mestinya ya. Dan kita lihat kemarin penurunan sampai ke level 77 dan tertahan di level ini. So, teman-teman, kalau untuk melihat pergerakan harga, kita coba ke daily ya. Oke, di daily juga setelah terkoreksi ke level 77 ini candle harian ini bullish ya, masih bullish, yang artinya juga ya masih ada potensi untuk harga minyak ini naik ya. Harga minyak ini naik sampai ke level resisten. Namun akan lebih tertahan di level 81 kalau saya lihat. Walaupun ada kenaikan mungkin akan tertahan di level 81. Nah, kalau kita melihat support, ini kan support yang sebelumnya di level 78 udah di breakout. Maka kita ambil acuan kepada support di harga sebelumnya, ini level-level 75 ya. 75 ini masih menjadi support yang cukup signifikan karena di sini ada beberapa kali historical ya, resisten di breakout, di retest, artinya level 75 ini 75 sampai 76 merupakan level support yang cukup kuat ya. Nah, untuk skenario trading, teman-teman, ini kalau saya lihat ini masih ada potensi untuk pergerakan harga naik. Teman-teman bisa ambil posisi buy selagi pergerakan harga di atas 76. Lagi pergerakan harga di atas 76, teman-teman bisa ambil posisi buy dengan target di 81. Jadi kalau sekarang di 79 pergerakan harga, ya memang secara rasio ini 1:1 lah ya. Cukup bagus juga. Yang artinya kalau sekarang 79 harga naik sampai dengan 81 ada potensi kenaikan 2 poin. Teman-teman trading satu lot ini ada potensi keuntungan $2.000 atau trading 0,1 itu ada potensi $200. Dan untuk resiko kita atur sekali lagi di 76 ya. Karena kalau kita lihat resisten ini di 76.3, sedikit di bawahnya teman-teman harus atur stop loss untuk ambil posisi buy. Iya.
Kalau buy sekali lagi, selagi pergerakan harga di atas 76, teman-teman masih bisa tahan buy. Nah, untuk sell, untuk ambil posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di atas. Jangan sell di level sekarang. Idealnya teman-teman ambil posisi sell di resisten sebelumnya, di 81 ya. 81 atau 80 ya. 80 atas ya, 80,8, 80,9. Teman-teman bisa coba ambil sell di level ini. Karena sekali lagi ini ada potensi untuk harga minyak koreksi ya, karena secara uptrend udah di breakout. Jadi ini ada potensinya untuk pergerakan harga berubah tren. Ada potensi. Kita belum bisa lihat downtrend ini berlanjut sampai dengan level 76 breakout. Ya, teman-teman bisa pasang juga downtrend line ya untuk ambil acuan resistennya. Ini di level 80-an ya. Pas 80 atau level 81 teman-teman bisa sell. Karena uptrend udah di breakout, saya biasa transparankan ya. Biar nggak bikin. Ya, selagi pergerakan harga belum bisa lewat ke level 81 ya, key levelnya 81,6, ini ada kecenderungan untuk pergerakan dari minyak akan lanjut turun sampai ke level 76. Ya, jadi buy ini sebenarnya cuma mengharapkan koreksi positif kalau saya lihat sampai ke level 81. Ideal posisi sebenarnya posisi sell, tapi sekali lagi di atas, masih di atas, jangan di level sekarang, di level 80 atas atau di 81 ya. Oke, itu gambaran untuk minyak. Hari ini range-nya bermain di level 77 untuk level support dan level resisten ada di 81. Antara level tersebut teman-teman bisa ambil buy dan sell ya. Oke, selanjutnya kita analisa Nasdaq. Nasdaq juga kembali ke all time high-nya juga ya. Kalau kemarin all time high itu berada di level 16.450. Hari ini udah di breakout juga sampai ke level 16.570. So, teman-teman, untuk level ini atau untuk range ini merupakan level resisten dari uptrend line ya. Sebelumnya kita udah buat dari uptrend line, channel uptrend line yang menjadi tahanan atas dari Nasdaq. Karena sekarang pergerakan harga berada di level tersebut, ya saya juga tidak merekomendasikan untuk teman ambil posisi buy walaupun secara tren ini masih naik. Ya, sekali lagi, ini harga tertinggi sepanjang masa, cukup riskan kalau kita ambil posisi buy. So, untuk Nasdaq, mungkin yang lebih ideal posisinya tetap posisi sell, teman-teman ya. Karena sekali lagi ini pergerakan harga belum terlalu jauh dari resisten dari uptrend line ini, yang artinya ini masih ada potensi untuk Nasdaq terkoreksi. Sekali lagi posisi sell ini hanya mengharapkan koreksi harga, koreksi dari tren kenaikan ya. So, kalau teman-teman sell sekarang mungkin targetnya bisa diatur di 16.300, ada 200 poin kurang lebih dari harga sekarang. Teman-teman bisa tetapkan manajemen risiko 100 poin di atas atau 200 poin di atasnya ya untuk ambil posisi sell. Kalau teman-teman ragu sekarang karena memang kita lihat dari candlestick 4 jam juga bullish masih kuat atau bayarnya masih kuat, ya teman-teman tunggu sampai dengan candlestick 4 jam ini volumenya mengecil ya untuk ambil posisi sell. Karena kalau sekarang masih besar ya. Nah, teman-teman nanti tunggu kalau memang di candlestick 4 jam ini terbentuk candlestick dengan volume yang kecil, atau kita bisa lihat nanti candlestick merah atau biris, teman-teman bisa masuk untuk ambil posisi sell ya. Kalau ragu ambil sekarang. Tunggu dulu sampai 4 jam ke depan dan sampai dengan konfirmasi candlestick biris terbentuk ya. Ini untuk gambaran Nasdaq, jadi idealnya posisi sell sekali lagi. Targetnya kalau teman-teman ambil posisi sell mungkin di 16.300 sudah jadi TP ya. Kalau mau buy, saran saya tunggu di bawah. Di 16.100 mungkin bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy ya. Bukan di level sekarang.
Sekali lagi, untuk buy di level sekarang ini cukup riskan. Kalau kita tarik uptrend, ini juga bisa nih untuk menentukan posisi buy. Kita melihat ini ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan garis uptrend ini bisa jadi acuan kita untuk melihat support harganya atau ambil posisi buy terbaik ya. Jadi sekarang mungkin di level sekali lagi di 16.200, 16.300 ini jadi pilihan untuk ambil posisi buy. Ya, itu untuk gambar Nasdaq. Secara tren masih naik. Kalau teman-teman ragu untuk sell, tunggu di 4 jam, di candlestick 4 jam sampai terbentuk candlestick bearish atau konfirmasi pembalikan arah. Apa saja candlestick pembalikan arah? Ada banyak teman-teman ya. Nanti mungkin yang jadi fokus kita adalah candlestick dengan sumbu atas yang panjang. Sekali lagi, candlestick dengan sumbu atas yang panjang. Itu menjadi konfirmasi bahwa harga akan berbalik arah. Oke. Oke, kita ke pair yang terakhir, ke gold ya. Oke, harga emas pun sekarang bermain di level 1862 ya teman-teman. Ini beberapa hari yang lalu ini kita lihat juga pergerakan harga masih konsisten bermain di atas level 1845 ya. Dan kalau kita lihat sekarang pergerakan memang masih dalam tren kenaikan. Teman-teman kalau tarik garis uptrend ini bisa kelihatan supportnya ya. Jadi sekarang memang pergerakan harga berada di atas dari trend line. Kita lihat untuk kecenderungan pergerakan harga emas ini akan masih bermain pada range kemarin ya. Memang beberapa hari ini harga emas terkonsolidasi ini untuk menentukan pergerakan harga selanjutnya. Dan memang untuk resisten yang cukup signifikan kemarin itu ada di level 1833 ya, dan udah di breakout tuh level 1833. Artinya sekarang pergerakan harga ini akan menunjukkan range baru ya setelah berada di level konsolidasi sekarang. Itu untuk posisi sekarang atau untuk range sekarang, teman-teman bisa lihat support terdekat ada di level 49 ya, 1849. 1849 menjadi support terdekat, dan kalau kita mau ambil posisi ya karena memang tren masih dalam kenaikan ya, tren kenaikan, teman-teman idealnya ambil posisi buy di level tersebut di 1849 atau 1850 bisa jadi pilihan untuk kita ambil posisi buy. Lagi pergerakan masih di atas uptrend line ini, teman-teman bisa ambil posisi buy. Targetnya kita bisa ambil di harga tertinggi kemarin ya, itu di 1869, atau di resisten selanjutnya di harga tertinggi sebelumnya di 1876. Kalau saya lihat kecenderungan pergerakan harga masih akan bermain di range tersebut di bawah di 1859 ya. 1849 dan atas ada di level 1874. Ini range-nya hari ini. Sekali lagi, ini hari Jumat, banyak spekulan. Artinya kemungkinan besar untuk harga emas ini akan berfluktuasi nanti malam ya. Biasanya spekulan itu masuknya di malam hari atau di jam Amerika Serikat. So, kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh spekulan hari ini. Terkait dengan izin pembangunan, kalau saya lihat itu pengaruhnya medium ya untuk pergerakan harga. Jadi kalau nanti ternyata izin pembangunan negatif, artinya akan ada kenaikan pada emas, namun tidak akan terlalu signifikan. Mungkin harga emas akan mengejar ke level 1876 ya di harga tertinggi sebelumnya. Namun kalau nanti izin pembangunan ini positif ya, besar, tinggi, mungkin akan ada koreksi harga sampai ke level 1843 ya. 1843 ini support penting nih. Jadi kalau seandainya izin pembangunan bagus, ada potensi ke situ ya, 1843. Sebelum izin pembangunan dirilis ya, teman-teman bisa manfaatkan dari kondisi
uptrend ini ya, atau tren kenaikan ini. Jadi teman-teman bisa ambil posisi buy di level terbaik. Di atas 1849, teman-teman masih bisa ambil posisi buy. Sekali lagi targetnya yang paling minim adalah di 1869 ya. Untuk target yang paling dekat 1869 sampai dengan di 1876. Itu ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan aja range ini. Secara tren pergerakan harga emas masih strong bullish ya. Namun terkonsolidasi. Untuk target kenaikan, jika level 1876 ini dilewati, potensi harga akan bermain ke level 1882 sampai dengan 1900. Jadi kalau saya lihat resisten yang pentingnya ada di 1882. Jika lewat 1882 itu potensi kenaikan sampai ke dengan 1900 ya. Sekarang kita belum bisa expect ke sana karena pergerakan harga masih dalam range yang tadi saya sebutkan, bahwa di 1849 dan atas ada di 1876 range ya. Range normal harian. Baik teman-teman, seperti itu ya gambaran untuk emas hari ini. Sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Selamat pagi Bu Mary, apa kabar? Iya, baik Coach. Iya. Boleh nanya Coach? Silakan. Sekarang kan posisi lockingan saya kan udah ada penambahan nih dari yang kemarin yang dilepas. Oke. Karena kan dipecah gitu jadinya kan. Kira-kira kalau untuk lepas satu-satu itu kira-kira di posisi berapa lah ya Coach? Oke, ini lockingan, sorry Bu Mary, kemarin sell di berapa? Saya ada lockingan baru itu 1862 sama 1863. Itu yang posisi sell? Iya. Oke. Ini di posisi sekarang ya? Iya, di posisi sekarang. Buy-nya di harga berapa? Buy-nya masih tinggi. Ya? Masih tinggi ya? Gimana? Masih tinggi kalau buy-nya. Oke, jadi sekarang nggak ada lagi sell yang di bawah level sekarang? Kalau sel lainnya tuh ada, sel lain tuh di 1882, 1803, 1863, 1862. Oh, masih di atas ya? Jadi sekarang ini sel yang paling rendah ya, di 1863. 1862, 63. Oke, boleh sih kalau saya lihat, ini memang pergerakan harga masih cenderung naik. Jadi kalau mau ngelepas satu-satu mungkin nanti diantisipasi ya. Jadi kalau kita ngelepas sel yang sekarang 1862, ya mungkin kalau ada penurunan ke bawah level 1850 ya itu mesti diantisipasi lagi sih. Namun sekarang 1862 ini bukan lot yang besar ya Bu Merin ya? Lot kecil ya? 0,1 doang sih. Oh, 0,1 doang. Nggak apa-apa, saya pikir boleh dicoba. Tapi sekali lagi tetap mesti diantisipasi. Jika pergerakan harga lewat dari 1849 ya di bawah level itu ya mesti di-locking lagi. Atau kalau memang marginnya masih oke, ya kalau saya lihat sih memang pergerakan harga emas masih akan naik Bu ya. Ini minggu-minggu besok pun kalau saya lihat dari jika pergerakan harga masih konsisten bermain di level 1860-an market nanti, mungkin minggu depan ini masih akan lanjut naik. Sekali lagi syaratnya kalau harga konsisten bermain di level setidaknya di atas level 1850 deh. Jadi di atas sampai 1850 ya, minggu depan masih potensi naik. Jadi kalaupun ada locking atau sell yang paling rendah sekarang ya bisa dicoba untuk dilepas. Sekali lagi tetap manajemen risikonya dipasang di bawah 1850 itu mesti diantisipasi. Gitu. Bisa dicoba. Gitu, ya daripada nanti ke bawah bawa ke atas ketinggalan yang sell di bawah gitu kan. Maksud saya juga kayak gitu. Ya kalau sehari ini saya lihat sih fluktuasinya tidak akan terlalu besar ya, kecuali nanti malam. Iya. Jadi masih ada potensi untuk harga ini turun, mungkin sampai ke level 1859 atau 1857. Nah, mungkin bisa dicoba untuk lepas posisi sell itu. Oh, nanti tunggu di bawah dulu berarti ya? Tunggu di bawah dulu. Sebaiknya tunggu di bawah. Biar apa? Biar nanti seandainya pergerakan harga drop ya, lewat dari 1850 ya bisa di lock lagi, nggak tertekan locknya. Oh gitu ya. Oke. Nanti saya paham. Ya, biar ya. Oke, makasih Coach. Ya. Ya, teman-teman yang lain ada pertanyaan?
Pak Jaden, ini Pak Jaden atau Bu Jaden ya? Salam kenal ya. Bisa dibuka mic-nya Pak atau Bu, kita kenalan dulu nih. Ini saya baru ngeliat. Oke, Bu Jaden atau Pak Jaden ini masih di depan monitor. Dan untuk YZK ini siapa ya? Kita kenalan dulu yuk. Ini siapa namanya? Boleh dibuka mic-nya. Oh, okay. Baik ya, ini saya pikir nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman semua. Sudah cukup ya, baik. Teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk partisipasi di hari Jumat ini, untuk perdagangan sesi terakhir di minggu ini. So, teman-teman, mungkin yang trading hari ini cukup harus hati-hati ya, karena memang sekali lagi hari Jumat ini hari yang krusial untuk perdagangan, banyak spekulan yang masuk terutama nanti malam. Jadi untuk yang trading cukup harus hati-hati ya. So, teman-teman, untuk analisa market hari ini saya akhiri ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada pagi hari ini. Saya doakan teman-teman dalam sehat selalu, dan juga ya pesan dari saya, bijaklah dalam trading, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar ya. Di hari Senin teman-teman jaga terus kesehatan dan selamat happy trading semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Terima kasih.